Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Wa alhamdulillahi jami'an min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa shuhada'i wa shalihin wa ulama'i wal muslimin wa jami'il malaikati wa rusul khususan sultanul awliya'i tasyahhud wa jalil wa ba'du. Wa alhamdulillahi jami'an min al-muslimin wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mawla musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa kullihi wa barakatuhu fikum fi darini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ayat faslun wa faraidul musli salah satu asya'a. Faslun utawi iki kula pasal siji martalaaken wa faraidul musli utawi pira-pira fardun hadis. Kalau kemarin kita bahas yang mewajibkan mandi, hal-hal yang mewajibkan adus, biasanya ini fardu adus utawa cara-carane adus. Ini yang mewajibkan mandi kan ada 6. Yang 3 dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, yang 3 adalah dilakukan khusus untuk perempuan. Dan ini caranya adus itu turun. Faslun wa faraidul musli salah satu asya. Jadi fardun adus ketika kita mandi yang wajib dilakukan itu ada 3 hal. Fardu, hukumnya fardu ini 3 wajib dilakukan. Aniyatu suci niat, yaitu niat adus. Yang dibahas di sini adalah adus menghilangkan hadas besar. Betul adus harian itu betul. Nah adus harian itu kan adus ngilangin kotoran. Tapi kalau adus yang dimaksud di sini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Di antaranya kemarin yang telah dijelaskan ada 6 itu. Tentunya yang pertama adalah niat. Niat niki dibarengaken kalian waktu kita membasuh pertama kali dengan air. Napa misalnya? Kalau biyen niku adusnya kan ten kali napa tegumbangan. Niku begitu kakene nyelup, lah niku niat adus biyen niku. Tapi saat ini menjaman yang modern, mandan modern yang keciduk, begitu cucu nyiram teng sirah, niki niat adus. Ngeten nggih. Lah saat ini kanggo shower, nah kan niku keran, lah begitu keran dibuka, dhewek mendekat ke air itu, begitu air nempel ke kita niki langsung niat adus. Jadi pokoknya niatnya itu pada saat pertama kali anggota badan kita kena air. Bisa dengan kaki dulu, bisa dengan begitu nyiduk kita siramkan dulu, atau dengan keran atau shower itu. Paham ya? Niatnya di situ. Di pertama kali kena badan kita kena sentuhan air, bagaimanapun caranya. Betul ya. La niat terus wa izalatun najasati, wis bar niat niku terus ngilangaken najis yang ada di tubuh kita atau tubuh jenayahnya itu dihilangkan dulu. Terutama nih saya ibu yang habis haid, habis nifas, habis wiladah itu kan masih ada najis-najisnya, itu diselesaikan dulu, dibersihkan dulu najis-najisnya, disucikan. Atau misalnya bagi suami istri yang telah melakukan hubungan itu ada sisa-sisa cairan yang harus dibersihkan dulu. Nah, itu. Bila namun bersih, itu terus melakukan kegiatan mandi selanjutnya.
nek pancen ingkana lamun ana apa najis ana kala badan iki ing atase badane wong nek pancen awake iki wonten najise nek mboten wonten najise ya langsung mboten apa-apa di antaranya kan darah haid niku najis nyun sewu sperma kan najis tapi niku tetap dibersihi maka abdulnya suami istri harus melakukan hubungan itu kalau mau mandi diusahakan untuk pipis dulu atau buang air besar dulu biar kotoran-kotoran yang ada di dalam itu keluar sekalian itu sunnahnya di situ baru kita melakukan prosesi mandi menghilangkan hadas besar itu paham iki wa izalatun najasati ingkar ala badani lajeng sing nomor seterusnya nomor setunggal niat, nomor kalian mengilangi najis, nomor 3 isolul ma'i wa isolul ma'i lan nekaaken banyu ila jami sya'ari tumeka maring sekabehane rambut wal basarati lan kulit banyu disampaikan kepada kulit dan rambut secara keseluruhan rambut dimanapun kulit dimanapun harus kena air harus kena air jadi semuanya lah terus ini yang jadi perdebatan lah sing tiyang sedo niku diwudoni riyen napa didusi riyen kan maksud itu lah mriki yang dibahas adalah faraidul muslim fardhu nadus lah cara saya tadi adalah niat ngilangi najis lah itu berarti nek ningali hadis niki utamane niku ya diwudoni dhisik nembe didusi begitu sedurunge didusi niku kan diwudoni kan dihilangkan najis-najisnya dulu yang ada di mana itu kalau memang ada kotoran dalam perut dikeluarkan aja dulu lalu nembe diwudoni baru diwudoni nembe disuceni didusi wow. Itu 3 hal yang wajib dilakukan adapun hal-hal lainnya nanti adalah punya sunnah pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh baik kulit ataupun rambut semuanya harus basah. Paham itu? Orang kudu sampoan yang wajib adalah airnya sampai ke rambut sampai ke kulit. Ya ora kudu sabunan. Sabun sampun itu tambahan saja. Yang wajib adalah airnya sampai ke kulit dan ke rambut. Orang itu sabunan, orang itu sampoan. Paham ya? Kok aja gara-gara sabunnya telas, kelalen orang tumbas, rambut head jam 5, orang atus lintane atusnya mungkin tidak tiba sabun riyen. Ya sholat subuh ketinggalan mulai. Ya, lah yang penting hadasnya dihilangkan dulu. Mungkin kok mandine kurang mateng. Ya mungkin bar sholat sampai tiba sabun, tiba sampun, sampai adus mulai gue bersih kulit ya mau gue betul-betul itu nonton ya itu wa isyalul ma'i ila jami sya'ari wal basarati sing nomor 3 nekaaken air nekaaken banyu tumeka maring sekabehane rambut lan kulit semuanya nih wa sunanu ta pira-pira sunat adus lan iki sing sunah napa mawon khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara wa sunanu ta pira-pira sunat adus iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara atas miatun suci kula maca bismillah sedurunge niat maca bismillah dan niatin itu macam-macam sing secara umum kan nek bahasa Arab kan itu lagi-lagi bahasa Arab nawitu surat lirafil hadasil akbari itu cukup niat ingsun adus untuk menghilangkan hadas besar macam ini cukup niat ingsun adus menghilangkan hadas besar nawitu surat lirafil hadasil akbari fardhonillahi ta'ala niku mawon umur terusan tak lil haidin lil fasil junubi mboten tidak seperti itu yang penting niat ingsun adus menghilangkan hadas besar karena junub nifas kan itu termasuk kategori hadas besar itu harus tidak disebutkan masing-masing mau disebutkan ya kenapa pertama itu bismillahirrahmanirrahim dibersihkan dengan macam-macam itu bar maca bismillah wal wudu ulan wudu sedereng adus kan wudu riyen mulane najis dilangi riyen wow
bercuci tangan maca bismillah najis dihilangi lah tembe wudu disunahkan wudu walaupun belum adus karena adus ini disunahkan wudu dulu qablau dalam sadurunge adus ya wudu sadurunge adus wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan alal jasadi ing atase awak nglakokaken tangan berarti usuk-usuk nggih nglakokaken tangan itu maksud di usuk-usuk wa imrarul yadi alal jasadi wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan alal jasadi ing atase awak misalnya musofer kan langsung tangan bergerak orang itu menyampaikan meratakan kenapa kulitnya ben rata kena air terutama yang sewu lipat-lipatan kulit bagi ibu-ibu yang agak subur nonton itu kan banyak lipat-lipat lah itu harus kena air semua lipat-lipatan kulit itu. Nah, qablahu wa imrarul yadi alal jasadi wal walatu lan nuli segera gerakan satu ke gerakan yang lain jangan sampai tertunda-tunda. Ini gerakan yang satu ke gerakan yang lain jangan sampai tertunda-tunda langsung berniat langsung lagi najis baru itu langsung ngesoaken banyu teng awake niku. Wa taqdimul yumna lan disiaken anggota kang tengen. Wa taqdimul yumna lan disiaken anggota kang tengen. Lan apa kang itu saged boten? Ya misale ini coba nyeluk kaki nyemplung kan samarane sing tengen iki bismillahirrahmanirrahim nawaitu sholatu rabbil hadasil akbari fardhu ta'ala cemplungaken sikil itu. Dan anggur ciduk ya ciduk monggo sing sebentar ngene. Ampun sira langsung tapi sebelah tengen sunai. Ngoten. Ala yusra ngerakaken ing atase anggota kang kiwa. Niku. Lajeng anggere shower pripun ya jenengan mlebune maring shower ya arah tengen iki. Ya, tengen tentunya terus sampai keseluruhan anggota tubuh. Pokoknya kita menjauhkan anggota badan yang kanan dulu, sebelah kanan separuh. Paham nggih? Jadi sing sunah-sunah itu setunggal atas miatu maca bismillah wal wudu lan wudu qabla endal satu kados wa emrul yati lan tangan iku mosok-mosokaken digerak-gerakkan tangane alal jasadi ing atase jasad sekabehane awak nuruan walatulan nuri wa taqdimuna lan disiaken anggota kang tengen ala busura nyeraken ing atase anggota kang cara-cara sing kados ngaten niki berlaku untuk mandi menghilangkan hadas besar ataupun mandi sunah lainnya. Ya, mandi sunah lainnya. Niki cara-caranya sama. Cuma di situ adalah beda di niat. Perlakuannya sama. Cuma niatnya yang beda. Ngoten nggih. Mesti tekan Jumatan, kemudian ajeng umroh, ajeng ihram dan sebagainya ini kan disunahkan mandi. Nah itu beda niatnya, tapi cara-caranya sami disunahkan untuk hal-hal tersebut yang saya sampaikan di atas. Ngoten nggih? Kedah dipahami. Lajeng kalau di kulit itu ada hal-hal yang kira-kira menghalangi masuknya air. Contohnya misalnya kena cat atau kena apa dibersihin, cat-cat itu. Cat-cat itu dibersihin. Nah kira-kira cat itu menghalangi tembusnya air ke kulit, terutama adalah cat yang mengandung minyak. Ini biasanya suka menghalangi. Tapi kalau cat yang air itu katanya betul apa katanya itu kayaknya masih bisa nembus. Tapi kalau cat yang minyak katanya ini terhalang, maka kulitnya tidak bisa kena air. Ya itu dianggapnya dereng sah. Kalau kita tahu di situ ada cat yang cat itu kira-kira menghalangi, itu tidak menjadikan sahnya mandi. Contohnya misalnya kayak plester niko kalian sulasi, naik plester mau sing diperban plester niko katanya kan airnya bisa masuk nembus ke kulit. Tapi kalau sulasi yang plastik niko, sulasi bening misalnya menempel, niku kira-kira sulasi sakit nembus boten teng anu banyune niku. Katanya boten dan itu harus dihilangkan. Tapi naik plaster sing perban apa itu Hensaplas yang jadi promosi di Hensaplas bahasa itu nggih. Ya itu kadosnya masih nembus airnya di situ. Tapi
Tapi penelitiannya mungkin kita tidak pernah mengadakan penelitian, cuman kayaknya benten antara plastik itu kalian sulasi yang plastik itu. Paham ya? Itu hal-hal yang wajib dilakukan ketika melakukan mandi, baik mandi menghilangkan hadas besar ataupun mandi sunnah lainnya. Caranya sama, cuman niatnya yang beda. Saya dipahami Bapak Ibu? Paham ya? Ada pertanyaan kaitan dengan mandi ini? Cukup menurut kira cekap ya? Jadi kata kepribon operasi luka ini, luka diperban ngeten niku kaitan mandi dan wudu berarti ya. Itu umpamane dikenakan air itu tambah bahaya apa mboten? Nah, ini pertimbangan itu. Kalau tambah bahaya berarti kalau mau wudu atau mau mandi ini cukup dengan tayamum saja. Tayamum. Kalau memang itu kalau kena air tambah parah, semakin penyakitnya semakin menjadi. Nah, diyakini itu tidak menambah sakit, biasa-biasa saja, ini ya harus mandi ataupun harus wudu ketika mau sholat gitu. Pertimbangan dan panjenengan, tapi jangan melakukan dengan keyakinan sendiri, tapi jangan harus konsultasi dengan dokter yang mengetahui tentang hal-hal itu. Dok, ini kalau saya wudu atau saya mandi, ini bahaya enggak kan nonton? Dan kira-kira bahaya jangan mandi, jangan wudu dikenakan air. Tapi kalau wudu itu kalau yang anggota wudu ya, tapi nak masuk perute sintes di operasi terus wudunya anggota yang ya betul. Itu kalau yang kaitan dengan wudu apabila anggota wudu yang sedang ada masalah, misalnya tangan ataupun kaki, betul ya. Tapi kalau perut atau gigi masuk arep tayamum ya betul. Nah ini tuh berarti kaitannya dengan mandi. Betul ya. Misalnya baru operasi adalah mainin lambung, misalnya ya kepingin sholat, nah itu kan adus. Nah itu. Nah kok kira-kira luka tersebut kena air semakin parah, ya jangan mandi, cukup tayamum. Tapi konsultasi dulu dengan bagian medis yang memahami tentang hal tersebut. Ampun diyakini yang enggak, karena kita bukan ahli medis, kata dia. Ya, diputus-putusi dewa itu malah repot banget panjenengan. Paham dulu ya? Cekap. Cukup ya. Kok orang itu malah bingung belakakan, di wajah kakak malah bingung. Ya. Kados mengatakan Bapak Ibu kula aturaken niki ben tanggal 19 berarti mangke dalu tanggal 20 ya. Ya bener ya. Monggo likuran ganjile mau bagaimana kita mau piyambak-piyambak mau bareng-bareng sholat tasbih. Nah piyambak-piyambak ya monggo nah ajeng bareng-bareng ya mangke disertakan jam 12 sampai jam 7. Mangke saran-saran mriki sholat tasbih saben likuran ganjil napa ajeng saben malam ya monggo. Dung mawon monggo diparingi siapa wae gitu. Makanya ini hanya masukan saja, monggo dipenggali nanti bisa disampaikan nanti sore atau kapan nanti monggo dipenggali mawon. Kira-kira mau likuran ganjil kita mau jamaah sholat tasbih, ya paling sejam lah mungkin kalau ini nyuwun karo Gusti Allah, napa ajeng piyambak ya monggo, ajeng saben likuran ganjil yang monggo, ajeng saben malam 10 akhir ya monggo. Mumpung kita diparingi kesehatan, diparingi umur panjang. Kata dia, monggo dipenggali mawon diomong bareng-bareng karena kita harus menyiapkan mental. Ya, jika ada kegiatan yang lain yang kira-kira menghambat malah enak. Yang makanya saya diaturakan makanya sonton apa mencari karena makin dulu
Wassalamualaikum warahmatullahi